kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya alasan kami hidup di dunia ini. Karena kami punya Tuhan, karena kami punya Bapa yang mengasihi kami, karena kami punya Tuhan yang menyertai kami. Itu yang terus membuat kami kuat hari-hari ini. Karena kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Bapa yang selalu memberikan kami kekuatan menghadapi semua hal. Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Biar malam ini Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Kalau ada banyak hal yang tidak berkenan di hidup kami, Tuhan, sucikan dan kuduskan Roh Kudus-Mu Bapa, memberikan kami pengurapan yang baru. Bahkan kalau malam ini kami mau belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar firman Tuhan memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang kemarin. Ya, saya percaya saya selamat bergabung. Buat yang baru bergabung gak apa-apa telat. Ya, yang penting mau terus ikut berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca, ini adalah nubuatan, hukuman terhadap bangsa kafir ya. Pasal 13 ini ucapan ilahi terhadap Babel. Babel melambangkan sebuah bangsa yang tidak mau bertobat dan meninggikan diri dan tidak menganggap ada Tuhan, saudara ya. Kemarin kita sudah baca betapa kalau hari Tuhan itu datang, murka Tuhan itu datang. Ya, kemarin kita sudah baca, saudara, bayangkan ya. Di sana dikatakan bahwa bulan tidak akan bercahaya lagi. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dengan murka yang menyala untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan memunahkan semua orang-orang yang berdosa. Ya, ayat 10 kemarin dikatakan sehingga bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahaya. Matahari akan menjadi gelap dan pada waktu terbit ya, dan bulan tidak akan memancarkan cahaya lagi. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, kata firman Tuhan. Ya, ini berita tentang kedatangan Tuhan, penghukuman Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, kemarin kita sudah sama-sama belajar. Tuhan akan datang kali yang kedua bukan sebagai Tuhan yang datang membawa kasih lagi, tetapi Dia akan membawa penghakiman. Kedatangan yang kedua Dia akan menghakimi semua orang dan menghukum, saudara. Dan di sana dikatakan, saudara ya, kalau kita membaca ini ngeri sekali. Tetapi hari Tuhan itu akan menjadi kengerian bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, bagi kita yang hidup di dalam firman, bagi kita yang hidup dalam kebenaran dan mau terus mengharapkan Tuhan dan mau terus dekat dengan Tuhan, hari berita tentang kedatangan Tuhan itu adalah berita sukacita buat kita. Jadi kalau ada orang yang masih takut mendengar berita kedatangan Tuhan, itu berarti cepat-cepat bertobat selama masih diberi waktu. Karena bagi orang percaya, berita tentang kedatangan Tuhan itu berita yang luar biasa. Saya ingat lagu dulu, saudara. Ada lagu dulu yang berkata begini, saudara ya. Ini kan dikatakan bulan tidak akan bercahaya, matahari tidak akan bercahaya lagi, semua akan hancur ya. Tapi lagu itu berkata begini, saudara. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi katakan, biar bumi akan berlalu, yes, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Ya, pujian ini berkata, kita tidak perlu takut sekalipun bumi berlalu, matahari tidak bercahaya seperti yang dituliskan di sini. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia datang menjemput kita yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Karena firman-Nya berkata dia akan menghukum orang-orang yang berdosa. Baik, kita akan lanjutkan sekarang sampai pada ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke berapa sekarang? Iya, Yesaya 13. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-11 ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik ya kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Saudara, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Peringatan ini bukan hanya datang untuk Babel, negeri yang tidak mengakui Tuhan, yang sombong, tetapi untuk ini firman Tuhan juga datang bagi setiap kita hari-hari ini yang sedang menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ayat ini berkata, kepada dunia akan kubalaskan. Perhatikan kataku di sana huruf besar, ini adalah Tuhan ya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Ya, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Ayat ini menuntun kita malam ini supaya mari saudara kita yang masih hidup dalam kejahatan, mari bertobat dan mulai belajar melakukan kebaikan. Kita yang terus berbuat kesalahan, mari mulai bertobat dan kita melakukan kebenaran. Dan kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Hari ini mungkin saudara diberikan oleh Tuhan ya fasilitas atau otoritas, atau saudara diberikan jabatan, atau kita diberikan kepercayaan. Jangan sampai kita sombong. Di sini dikatakan kecongkakan, kesombongan orang-orang pemberani akan Tuhan hentikan, dan kecongkakan orang-orang gagah akan kupatahkan. Ada begitu banyak orang yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya mampu, sehingga mereka melakukan dan menghalalkan segala cara ya untuk menindas orang yang lemah, mungkin untuk mendapatkan ambisi mereka, sehingga mereka rela melakukan ketidakbenaran, kesalahan karena kesombongan dan kecongkakan. Bertobatlah. Ingat, kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ada yang namanya kematian yang akan menjemput kita. Sampai kapan kita akan menghalalkan segala cara untuk mengejar ambisi dan keinginan kita? Mari hari-hari ini kita hanya mau berkata, Tuhan, kami hanya mau duduk diam di kaki-Mu dan mau melakukan kehendak-Mu di sepanjang sisa umur hidup kami. Tidak ada yang lain lagi, Tuhan. Segala kesombongan, kecongkakan, kami mau bertobat ya, supaya ketika Tuhan datang kami tidak dihukum oleh Tuhan. Ayat 12 berkata, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ya, menakutkan saudara. Padahal kan emas itu jarang gak? Jarang. Hari ini emas itu jarang. Ya, emas itu kenapa harganya mahal? Karena memang jarang dan susah ditemukan. Ya, emas itu ya langka. Untuk mendapatkan emas tidak sembarang tempat ada emas. Jarang, makanya mahal. Tetapi Tuhan berkata di sini, aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua. Waduh, berarti akan dibinasakan semua, saudara. Ya, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Ya, kita melihat bahwa Tuhan pernah menghukum dunia lewat air bah, bahkan tidak ada satu makhluk pun yang tersisa. Bukan cuma jarang lagi, binasa semuanya. Ya, apa yang dimaksud dengan emas Ofir, saudara? Ofir itu dikenal karena emasnya yang luar biasa indah dan berharga. Ini sebuah nama daerah, ya, kota Ofir dikenal. Ofir diperkirakan berada di pantai barat daya Arab. Ya, jadi emas dari sana itu terkenal mahal, terkenal indah, dan terkenal berharga. Tapi Tuhan bilang dia akan memusnahkan manusia sehingga manusia jadi lebih jarang daripada emas. Menakutkan, saudara. Ayat berikutnya,
Ayat yang ke-13 ya. Sebab itu kata firman Tuhan, aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Mengerikan saudara ya, tadi makanya itu pujian kita sudah nyanyi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang ya, matahari tak bersinar lagi. Ini akan terjadi pada hari kedatangan Tuhan. Bahkan di surat Petrus dikatakan, pada hari itu langit akan lenyap dalam nyala api ya yang begitu hebat, dan semuanya akan hancur secara demikian. Karena itu kamu harus hidup betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau semua orang mengerti bahwa kita sedang menuju kepada akhir zaman, maka kita akan mulai melihat bahwa semua itu tidak ada artinya lagi. Hidup ini hanya kita persembahkan kepada Tuhan. Enggak usah terlalu banyak bersungut-sungut. Hari ini kita masih bisa makan, bersyukurlah. Ya, percayalah Tuhan yang akan memberikan orang-orang benar itu pertolongan tepat pada waktunya. Dikatakan di sini, ya sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun bergoncang dari tempatnya. Saudara bisa bayangkan kalau bumi bergoncang dari tempatnya, aduh itu luar biasa, terjadi ledakan ya. Hari ini tadi pagi terjadi ledakan di Libanon saudara ya, semua dikejutkan. Kita berdoa buat semua masyarakat yang ada di sana biar Tuhan memelihara ya, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ya ada buat setiap orang yang terus berseru kepada Dia. Saudara bisa bayangkan kalau bumi akan bergoncang dari tempatnya, itu gempa bumi seperti apa yang akan terjadi. Semua roboh, rumah, istana, semua yang kita bangun, harta yang kita punya akan roboh ketika bumi bergoncang dari tempatnya. Ya bayangkan itu saudara ya, makanya selama diberi waktu mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya kenapa dikatakan bumi bergoncang daripada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ayat 14 di sana berkata, seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Di sini dikatakan seperti kijang yang dikejar-kejar. Ya berbicara tentang ketakutan yang luar biasa, kijang yang dikejar-kejar. Seperti domba yang tercerai-berai, tidak digembalakan. Ya saudara bisa bayangkan demikianlah nanti orang-orang akan mencari perlindungan masing-masing. Mereka berpaling masing-masing kepada bangsanya, melarikan diri ke negerinya. Tapi kita tahu bersama hanya Tuhan tempat menara yang kuat. Tuhan tempat perlindungan kita dan tidak ada yang lain. Karena itu mari hari-hari ini dekatkan diri dengan Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini, setiap orang yang didapati akan ditikam dan setiap orang yang tertangkap akan rebah mati oleh pedang. Ya ini sungguh mengerikan saudara ya. Mari selama masih ada waktu, apa yang firman Tuhan tulis semua akan digenapi. Ya Alkitab berkata di dalam Timotius, ya saudara akan datang masa yang sukar. Di akhir zaman itu akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ya kasih akan menjadi tawar. Mereka kelihatannya masih beribadah tetapi mereka memungkiri kuasa Tuhan. Ya jadi ini yang akan terjadi di akhir zaman. Orang bisa saling bunuh, orang bisa saling mengorbankan bahkan temannya sendiri. Orang bisa saling tikam. Ya dari belakang saudara, saling menjatuhkan. Ini juga berbicara tentang keadaan akhir zaman. Mungkin bukan hanya ditikam dengan pedang beneran, tapi hari-hari ini kita melihat orang saling tikam, saling bunuh, saling menusuk dari belakang hanya untuk mengejar ambisi-ambisi yang sia-sia, hanya untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi, dan ini terjadi saudara. Firman Tuhan berkata ayat 16 ya. Ayat yang ke-16. Iya, mari kita baca sama-sama ayat yang ke-16.
Firman Tuhan berkata di sana, bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampok dan istri-istri mereka akan ditiduri. Ini sangat mengerikan ketika murka Tuhan terjadi. Hal-hal yang mengerikan juga terjadi. Bayangkan bahkan bayi-bayi, saudara. Ya, bukankah kita melihat hari-hari ini perang-perang membunuh banyak sekali orang yang tidak bersalah. Bahkan anak-anak bayi pun, saudara ya. Mari kita berdoa, saudara, supaya kita semua terluput dari hari murka Tuhan. Ayat 17, lihat aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas, ya. Aku menggerakkan orang-orang Madai melawan mereka, kata firman Tuhan, saudara. Ya, orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Mereka akan ditaklukkan oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang yang tidak tertarik dengan kekayaan tetapi hanya datang untuk memusnahkan. Ayat yang ke-18 berkata begini, panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Ini penumpasan, saudara, yang akan terjadi. Ya, kita melihat hari-hari ini banyak kebengisan. Ya, dari semua yang sudah terjadi, bahkan ya ada orang-orang yang rela saling bunuh karena menganggap bahwa yang lain kafir dan dialah yang benar. Kita terus berdoa. Ayat 19, dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Ya, bahkan ini juga terjadi buat setiap bangsa di zaman sekarang yang tidak mau bertobat, buat kita hari-hari ini yang tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan, saudara. Ya, ayat 20, tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana. Bahkan sebelum Babel menjadi kekuatan dunia, Yesaya sudah menubuatkan bahwa meskipun ia akan bersinar untuk sementara waktu, kehancuran Babel akan begitu menyeluruh sehingga negeri itu tidak akan ada lagi didiami. Babel, Irak zaman sekarang, masih tetap berada dalam reruntuhan total, terkubur di bawah gundukan tanah dan pasir. Ya, saudara, lihat apa yang Alkitab tulis, Babel itu Irak zaman sekarang. Ya, mereka benar-benar menjadi negara yang benar-benar apa yang ditulis Alkitab, saudara, ya. Negeri yang ya pernah mengecap sebuah kemakmuran tetapi kemudian hancur, menyeluruh, ya. Tidak akan pernah lagi didiami. Babel, ya, Irak sekarang, ya, bahkan tetap berada dalam reruntuhan total, terkubur di bawah gunduk tanah dan pasir. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu, burung-burung onta akan diam di sana dan jin-jin akan melompat-lompat. Aduh, menakutkan ya, saudara. Lalu di sini dikatakan anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera dan usianya tidak akan diperpanjang. Saudara, biar ini juga menjadi sebuah peringatan buat kita semua. Jika kita menyombongkan diri, jika kita tidak bertobat, jika kita hanya hidup menurut keinginan kita tidak peduli dengan Tuhan, kita tidak lagi, maka keadaan hidup kita akan terkutuk. Sehingga banyak orang-orang yang bertanya, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja, Bu, tapi kenapa tidak ada kebahagiaan? Adapun orang yang bertanya, Bu, padahal secara materi ekonomi saya itu berkelimpahan, tapi kenapa hidup saya tidak pernah ada
ada damai dan sejahtera. Mari, kunci satu-satunya adalah mari kita bertobat kembali kepada Tuhan. Mari kita datang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita melihat bahwa saudara, apa yang membuat hidup kita bisa bahagia bukan kekayaan, bukan jabatan kita, bukan harta, bukan kehormatan manusia, tapi waktu kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka disitulah kita akan melihat kebahagiaan yang dari Tuhan. Mari kita mau sama-sama malam hari ini merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tahu hanya dekat dengan Engkau saja kami akan kuat. Tuhan, pemegang kendali atas hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kebahagiaan di hidup kami hanya ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami mohon pengampunan kalau selama ini kami hidup di bawah budak dosa, kami terus melakukan keinginan daging kami. Malam ini kami mau bertobat. Kami minta perkenanan Tuhan turun sehingga keadaan kami tidak terkutuk di waktu yang sisa yang Tuhan masih berikan umur Tuhan bagi kami manusia. Waktu-waktu yang singkat di dunia ini, biar kami mau terus menikmati berkat dan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan, karena hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Ini Tuhan, ini ungkapan hati kami malam hari ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ini doa kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup di dunia ini Bapa. Karena kami punya Tuhan yang setia, yang terus menopang tangan kami. Biarlah Tuhan di waktu-waktu yang sisa yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh hidup. Kami mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Kami mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau dengan semua yang ada pada kami. Karunia, talenta, bahkan harta yang Tuhan berikan. Biarlah kami menjadi kepanjangan Tuhan. Kami boleh menabur dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini hidup. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.